Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan KLC Hanadewa. Ya, apa kabar semuanya? Mari kita membahas untuk kalimat informal. Kalimat informal yang mana kita harus tahu dulu, lebih tahu dulu kalimat formal. Di mana kalimat formal sudah selesai, maka kita bahas untuk kalimat informal. Kalimat informal dibentuk dengan 4 cara. Apa sih kalimat informal itu? Kalimat informal biasanya digunakan kepada orang yang dekat atau orang yang setiap hari bertemu. Jadi kita biasa menggunakan informal. Oke, nomor 1 yaitu kata benda akhir konsonan itu ditambah IEO ya. Jadi kata bendanya kalau berakhiran konsonan itu ditambah IEO. Terus kata benda yang berakhiran vokal ditambah YEO yang berarti bisa adalah, bisa apakah, tergantung penekanan bunyinya ya. Terus kata benda akhir konsonan atau vokal ya, konsonan atau vokal mana aja boleh ditambah anieo. Anieo yang berarti adalah bukan atau adalah tidak. Contoh nomor 1 ya, cek itu artinya buku ya. Cek mati konsonan giek g ya. Dia berakhiran konsonan, maka cek ditambah ieo ya. Cekieo ya. Tambahannya adalah buku ya. Cek ieo adalah buku. Kalau cek ieo apakah buku ya, tergantung penekanan. Terus bawahnya ada yang mal. Yang mal itu kaos kaki ya, artinya dia berakhiran L konsonan yang marieo ya, membacanya R-nya naik yang marieo. Kalau bertanya yang marieo itu ya, nada tanya. Perbedaannya tanya dan jawab hanya pada nada. Terus yang nomor bawahnya moja. Moja itu artinya topi, dia berakhiran A vokal, maka tambahannya yeyo ya, berakhiran vokal. Moja yeyo yang artinya adalah topi. Kalau moja yeyo apakah topi? Oke ya, jadi teman-teman semuanya harus tahu bahwa konsonan vokal, apa sih konsonan akhir konsonan? Konsonan itu kalau dalam bahasa Korea ya huruf G, N, D, B, S itu ya. Kalau berakhiran vokal ya aya, oyo, oyo, uyu, I itu berakhiran vokal. Kalau secara Indonesia ya akhiran konsonan berarti ya B, C, D, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N tanpa A, I, U, E, O. Kalau vokal ya A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O itu yang akhiran vokal, yang akhiran demikian. Jadi untuk kata benda apa ini penjelasannya seperti demikian. Ya, mohon diulang dan diulang, semoga teman-teman bisa paham ya, semuanya bisa mengerti. Kita tinggal apa itu menghafal kata benda ditambah sendiri ya, kita belajar untuk di rumah belajar sendiri. Oke. Yang ke berikutnya untuk kata ganti orang, ini termasuk untuk benda ya. Kata ganti orang akhir konsonan, kata ganti orang akhir vokal ya. Kalau konsonan ya akhir konsonannya ditambah iseo, kalau berakhiran vokal maka seo yang berarti adalah atau apakah, sama ya. Kalau berakhiran konsonan atau vokal itu untuk pembentuk negatifnya aniseo yang berarti adalah bukan. Jadi di sini maksudnya kata ganti orang itu apa ya? Kata ganti orang itu ya saya, kamu, mereka, dia, kami, kita, beliau ya, itu kata ganti orang ya. Terus Monica, terus Rehan, Minsu itu kata ganti orang ya. Terus contoh bawah Halmoni ya, ini nenek kata ganti orang ya, sebagai nenek, orang tua perempuan itu nenek ya, namanya Halmoni. Dia berakhiran I vokal, Halmoniseo ya. Halmoniseo adalah nenek. Halmoniseo apakah nenek? Kemudian gebun
Gebun berakhiran n, konsonan ya, berakhiran konsonan. Gebun menjadi gebun iseo. Gebun iseo. Gebun iseo. Gebun iseo ya. Nadanya kalau logatnya, kalau logat apa ini Jawa berarti gebun iseo. Jawab kalau gebun iseo, apakah beliau? Oke, kemudian jo, saya. Jo artinya saya, berakhiran o vokal ya, jo yeyo. Jarang orang menggunakan joseo, itu mungkin kita menghargai ke orang tua ya, tapi biasanya untuk diri sendiri joyeyo adalah saya. Joyeyo, apakah saya? Ya. Terus berikutnya ada igoten ya. Igoten dibaca igosen. S-nya naik, igosen disingkat menjadi igon. Jadi kalau orang Korea bilang igon, itu igosen sama ya. Artinya sesuatu ini, benda ini, atau ini barang. Maksudnya seperti itu. Ya igon itu ini, sesuatu ini, atau benda ini, atau ini saja boleh tapi berupa barang. Terus igosi itu sama ya, disingkat menjadi ig, sesuatu ini, benda ini, dan ini. Ya, igosen sama igosi ini sama artinya, yaitu sesuatu ini, barang ini, boleh ya. Kita contoh ya, ini ada orang bertanya, igon yang disingkat ya dari kata igosen. Igon muoyeyo ya, muo ini artinya apa ya, yeyo bentuk ini ada bentuk tanya, bukan apa-apa gitu, bukan, tapi kita melihatnya ke muo, bentuk tanya muo apa ya, itu bisa orang Koreanya kalau muo tidak muo gitu, tidak ya, m-nya seperti mb muo gitu ya. Igon muoyeyo gitu ya. Apa ini? Apakah sesuatu ini? Menjadi igosen sakwayeyo atau igon sakwayeyo boleh. Sesuatu ini adalah sakwa. Sakwa itu apel ya. Igosen sakwayeyo. Sesuatu ini atau benda ini atau barang ini adalah apel. Oke, ini bentuk informal. Terus kemudian berikutnya ke orang ya. Di sini kita pernah tahu bahwa bun selain untuk satuan menit ya, itu menggunakan sino ya, bisa boleh menggunakan artinya orang ya, itu bisa ini. Ibun, beliau ini orangnya dekat berarti ya. Jobun, beliau itu orangnya kelihatan ya, orang itu ya sama ya. Gebun, beliau itu yang tidak kelihatan. Maksudnya tidak kelihatan di sini bisa untuk buat cerita, atau tadi saya di terminal ketemu beliau itu kan gitu ya, beliau yang tidak kelihatan. Terus isaram, orang ini, josaram, orang itu yang kelihatan, gesaram, orang itu yang tidak kelihatan ya. Oke. Contoh kalimat panjang, ibuni nuguseo, yang dilingkari ini, beliau ini siapa? Ibuni nuguseo, isarami nuguseo boleh, isaram tapi kasar ya, nada kurang ya. Jadi untuk yang kita hormati menggunakan bun. Ibuni nuguseo, nugu berarti siapa ya, diingat nugu atau nuga itu artinya siapa. Seo pembentuk halus ya, tanya. Ibuni nuguseo, beliau ini siapa ya? Ibuni uri halmoni seo. Ibuni uri halmoni seo, beliau ini adalah nenek kami. Oke, berikutnya ke latihan ya. Latihan panjang ya, ini untuk contoh ya. Contoh bugi songham, masih teringat songami otoke dueseo? Songami otoke dueseo, nama Anda siapa? Ya, jadi ini halus sekali. Nama Anda siapa? Kalau kasarnya ya, yang biasa iremi boeo itu boleh ya. Jadi biasa bukan kasar ya, bentuk biasa. Iremi boeo, namanya siapa? Ya. Kita ulang. Songami otoke dueseo, nama Anda siapa? Jadi ini gunanya untuk orang yang belum kenal, atau orang yang mempunyai jabatan, atau orang tua ya. Kita kepada orang tua itu
bertanya namamu siapa, itu berarti kita menggunakan songami otoke deseo, seperti itu ya. Terus irumi boeo itu sejajar teman ya, mungkin jabatan hampir sama, ya umur sama, bisa boleh ya. Irumi boeo namanya siapa. Terus bawah yonsega otoke deseo, yonse ya. Di sini yonse ini artinya umur ya. Yonsega otoke deseo, umur Anda berapa? Ya, sama ini artinya untuk orang yang dihargai, orang yang di umurnya di atas ya, biasanya maksudnya untuk orang yang mempunyai jabatan kepada kakek, kepada nenek, bapak, ibu, atau orang yang belum kenal tapi mempunyai jabatan ya. Kita bisa bertanyanya yonsega otoke deseo, umur Anda berapa ya? Ya, umur Anda berapa? Terus kepada umum biasa ya, ini 몇 살이에요, umurnya berapa ya, 몇 살이에요, umurnya berapa, atau umurmu berapa, boleh ya, umurmu berapa, 몇 살이에요, boleh ya diikuti 몇 살이에요. Oke, yang artinya umurnya berapa. Oke, berikutnya selesai, mohon diulang dan diulang ya. 감사합니다 artinya terima kasih, 감사합니다, 안녕히 계세요.